Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arfi dari S1 Informatika Universitas Muhammadiyah Semarang. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang hal yang berhubungan dengan ilmu komputer. Oke. Definisi ilmu komputer menurut CASB, Computing Sciences Accreditation Board. Menurut CASB, ilmu komputer adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan komputer dan komputasi. Di dalamnya terdapat teoretika, eksperimen, dan pendesainan komponen, serta termasuk di dalamnya hal-hal yang berhubungan dengan teori-teori untuk memahami komputer device, program, dan sistem, eksperimen untuk pengembangan dan pengetesan konsep, metodologi, desain, algoritma, dan tool untuk merealisasikannya, metode analisa untuk melakukan pembuktian bahwa realisasi sudah sesuai dengan algoritma yang diminta. Menurut Denning, ilmu komputer adalah studi sistematik tentang proses algoritmik yang menjelaskan dan mentransformasikan informasi, baik itu berhubungan dengan teori-teori, analisa, desain, efisiensi, implementasi, ataupun aplikasi-aplikasi yang ada padanya. Pertanyaan mendasar berhubungan dengan ilmu komputer adalah, apa yang bisa diotomatisasikan secara efisien? Dari persamaan pemakaian terminologi dan hakikat makna dalam definisi yang digunakan di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu komputer adalah ilmu pengetahuan yang berisi tentang teori, metodologi, desain, dan implementasi berhubungan dengan komputasi, komputer, dan algoritmanya dalam perspektif perangkat lunak, software, maupun perangkat keras atau hardware. Dan persepsi yang salah tentang ilmu komputer. Beberapa persepsi yang salah kaprah tentang ilmu komputer. 1. Ilmu komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang komputer. Ilmu komputer bukanlah ilmu yang hanya mempelajari tentang komputer. Seperti juga ilmu astronomi yang bukan ilmu tentang teleskop, atau ilmu biologi adalah juga bukan ilmu yang hanya mempelajari tentang mikroskop. Komputer, teleskop, dan mikroskop adalah alat dari ilmu dan bukan ilmu itu sendiri. Yang kedua adalah ilmu komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menulis program komputer. Yang ketiga, ilmu komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan aplikasi-aplikasi komputer. Next. Beberapa cabang ilmu komputer. 1. Matematika komputasi. Matematika komputasi adalah matematika yang menggunakan komputasi khususnya dengan komputer untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Yang kedua, keamanan internet. Keamanan internet adalah kegiatan untuk melindungi dan memelihara sumber-sumber, sources, dan informasi pribadi di internet. Pada saat komputer terhubung dengan jaringan yang mulai saling berkomunikasi, maka akan mulai beresiko. Keamanan internet meliputi perlindungan terhadap akun dan file internet dengan sebuah komputer terhadap intrusi atau gangguan pengguna asing. Contoh sederhana adalah memilih password yang baik, mengubah file, dan membackup data komputer. 3. Data warehouse. Data warehouse merupakan suatu sistem yang mengkonsolidasikan data secara periodik dari sistem-sistem yang ada ke dalam suatu penyimpanan dimensional. Pada umumnya, data warehouse menyimpan data histori beberapa tahun dan di-queue untuk keperluan bisnis, intelligence, atau aktivitas analisis lainnya. Data warehouse mengumpulkan data historis yang kemudian dapat disajikan sebagai bahan komprehensif bagi manajemen atau dapat mengambil keputusan. Untuk dapat mengambil keputusan, analisis kemudian organisasi hingga peramalan kondisi organisasi berdasar data. 4. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Tujuan dari jaringan komputer adalah membagi sumber daya, contoh berbagai pemakaian printer, CPU, memori, hard disk. Komunikasi, contoh suara elektronik, instant messaging system. Yang lain, akses informasi, contohnya web browsing.
menyelesaikan masalah dengan bantuan komputer. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan membuat desain atau rancangan. Desain menyajikan cara berpikir pemrograman dalam menyelesaikan masalah. Desain ini berisi urutan langkah-langkah pencapaian solusi yang ditulis dalam notasi deskriptif. Urutan langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan masalah dinamakan algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Keenam, interaksi manusia dengan komputer, human computer interaction, menyediakan cara untuk komunikasi antara komputer dengan manusia. Contoh pengembangan input dan output 3 dimensi. Oke. Mungkin hanya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.